Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang di channel Ratu Dongeng Viral. Di sini kami akan melanjutkan dongeng pada zaman dahulu kala. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami. Di tepian Sungai Batanghari, Padang, pada akhir abad ke-19, hiduplah seorang gadis yang anggun dan pintar bernama Siti Nurbaya. Ia adalah anak perempuan tunggal dari seorang pedagang kaya raya dan terhormat, Baginda Sulaiman. Nurbaya memiliki sifat yang lembut dan baik hati, serta memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Di kota yang sama, hiduplah seorang pemuda tampan dan cerdas bernama Samsul Bahri. Ia adalah anak seorang sahabat Baginda Sulaiman yang telah meninggal dunia, Datuk Meringgi. Meskipun berbeda nasib, Samsul Bahri kehilangan kekayaannya karena kelakuan buruk ayahnya. Keduanya telah berteman sejak kecil dan tumbuh menjadi cinta yang dalam. Cinta antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri tidak berjalan mulus. Baginda Sulaiman, yang menginginkan yang terbaik untuk putrinya, tidak menentang hubungan itu tetapi terikat oleh janji lama kepada Datuk Meringgi. Ia telah berjanji bahwa Nurbaya akan dinikahkan dengan anak Datuk Meringgi sebagai tanda persahabatan abadi antara dua keluarga. Meskipun begitu, Baginda Sulaiman bimbang karena ia mengetahui reputasi buruk Datuk Meringgi yang kejam dan serakah. Sementara itu, Datuk Meringgi yang licik telah merencanakan segalanya. Ia ingin menggunakan pernikahan antara anaknya dan Siti Nurbaya untuk merebut kekayaan Baginda Sulaiman. Datuk Meringgi bukan hanya seorang yang serakah, tetapi juga seorang yang berkuasa dan ditakuti di Padang. Dia tidak segan-segan menggunakan kekuatannya untuk menindas rakyat jelata dan menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak jujur. Samsul Bahri, yang memahami situasi tersebut, berusaha untuk melindungi Siti Nurbaya. Ia merencanakan untuk pergi ke Batavia, sekarang Jakarta, untuk menuntut ilmu dan bekerja keras agar dapat kembali dan menikahi Nurbaya sebagai orang yang sukses dan berpendidikan. Nurbaya mendukung penuh rencana tersebut dan berjanji akan menunggu Samsul Bahri. Sebelum Samsul Bahri berangkat, mereka berdua berjanji di bawah pohon cemara di tepian sungai, bahwa mereka akan tetap setia. Namun, takdir berkata lain. Tidak lama setelah keberangkatan Samsul Bahri, Baginda Sulaiman jatuh sakit. Di saat itulah Datuk Meringgi mengambil kesempatan. Dia memanfaatkan kelemahan Baginda Sulaiman dan mendesak agar pernikahan antara anaknya dan Siti Nurbaya segera dilaksanakan. Dalam keadaan sakit dan tertekan, Baginda Sulaiman tidak mampu menolak permintaan Datuk Meringgi. Ia menyerah pada keadaan dan memutuskan untuk menikahkan Siti Nurbaya dengan anak Datuk Meringgi, yang sama kejamnya dengan ayahnya. Siti Nurbaya yang mengetahui rencana ini menjadi sangat sedih dan merasa terjebak dalam situasi yang tidak dia inginkan. Pernikahan itu dilaksanakan dengan cepat dan tanpa sukacita. Siti Nurbaya hidup dalam tekanan dan kesedihan, sementara Datuk Meringgi terus menekan Baginda Sulaiman sampai akhirnya ia meninggal dunia dalam kesedihan. Dengan kematian Baginda Sulaiman, seluruh harta warisan beralih ke tangan Datuk Meringgi dan anaknya, meninggalkan Siti Nurbaya tanpa apa-apa. Sementara itu, di Batavia, Samsul Bahri telah bekerja keras dan menjadi seorang yang terpelajar dan dihormati. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang cukup dan bertekad untuk kembali ke Padang untuk menebus janjinya kepada Siti Nurbaya. Namun, ketika ia menerima kabar tentang pernikahan Siti Nurbaya, ia terpukul dan merasa semua usahanya sia-sia. Tetapi Samsul Bahri tidak menyerah. Ia memutuskan untuk kembali ke Padang dan berhadapan langsung dengan situasi tersebut. Ia bertekad untuk menyelamatkan Siti Nurbaya dari cengkeraman Datuk Meringgi dan anaknya. Kembali ke Padang, Samsul Bahri mendapati bahwa situasi lebih rumit dari yang ia bayangkan. Siti Nurbaya sudah menjadi korban kekejaman suaminya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di tengah semua ini, muncullah rasa simpati dan cinta yang lebih dalam dari Samsul Bahri kepada Siti Nurbaya. Samsul Bahri mencoba untuk menyusun rencana agar bisa menyelamatkan Siti Nurbaya. Namun,
Setiap langkahnya diawasi ketat oleh Datuk Meringgi yang tidak ingin kehilangan kekayaan dan kuasanya. Samsul Bahri menemui Siti Nurbaya secara diam-diam dan mereka merencanakan untuk melarikan diri bersama. Namun, rencana mereka tercium oleh Datuk Meringgi. Dalam konfrontasi yang menegangkan, Samsul Bahri berusaha untuk melindungi Siti Nurbaya, namun mereka dikepung oleh pengawal Datuk Meringgi. Terjadi pertarungan sengit, dan dalam pertarungan tersebut, Siti Nurbaya terluka parah. Dengan hati yang hancur, Samsul Bahri membawa Siti Nurbaya yang sekarat ke tempat mereka berjanji di masa lalu, di bawah pohon cemara. Di tempat itu, Siti Nurbaya menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Samsul Bahri, dengan janji setia mereka yang tak sempat terwujud. Kepergian Siti Nurbaya meninggalkan duka yang mendalam bagi Samsul Bahri. Ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena tidak dapat melindungi wanita yang dicintainya. Dalam kesedihan yang mendalam, Samsul Bahri memutuskan untuk melawan Datuk Meringgi dan mengakhiri penindasan yang telah lama ditimpakan kepada rakyat Padang. Dengan bantuan teman-teman dan penduduk setempat yang juga menderita di bawah cengkeraman Datuk Meringgi, Samsul Bahri berhasil mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Samsul Bahri. Dalam pertempuran yang menentukan, Datuk Meringgi terbunuh, dan akhirnya rakyat Padang terbebas dari penindasannya. Namun, kemenangan ini tidak membawa kebahagiaan bagi Samsul Bahri. Ia merasa hampa tanpa kehadiran Siti Nurbaya. Samsul Bahri kemudian memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk masyarakat, membangun Padang menjadi tempat yang lebih baik, di mana cinta dan keadilan bisa berkembang. Kisah Siti Nurbaya menjadi legenda yang menggambarkan cinta yang tragis dan perjuangan melawan penindasan. Meskipun cinta mereka tidak berbuah manis, semangat mereka untuk mencari keadilan dan kebaikan tetap hidup di hati rakyat Padang. Kisah Siti Nurbaya, yang menggambarkan kompleksitas perjuangan sosial, cinta, dan pengorbanan, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sastra Indonesia, sering dijadikan simbol perjuangan terhadap penindasan dan perjuangan untuk cinta sejati.